Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu demam denggi bersama dengan Dokter Sony dan juga Dokter Elsa. Baik dokter, kita lanjutin lagi pembahasan kita ya dokter ya. Oke, next slide-nya. Kita masuk ke slide lagi nih. Oke, ini udah tahu ya. Jadi pokoknya ketika di hari keempat sampai kelima itu harus dipantau terus. Pokoknya kejadian-kejadian demam, oke? Karena itu adalah fase pengecohnya. Jadi di fase itulah trombositnya akan turun secara drastis. Oke, kita lanjut lagi. Next slide-nya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah gambarannya ya kira-kira seperti ini. Jadi seseorang yang sedang digigit nyamuk ya kan, Aedes aegypti, kemudian dia ngerasa mulai ada gejala demam tapi masih meriang-riang aja gitu kan. Kemudian baru deh karena demamnya semakin tinggi, akhirnya apa? Badannya mulai lemes ya, ngapa-ngapain nggak enak, makan pun juga nggak enak. Sampai kejadian apa? Penderitanya tidur pakai selimut tebal dan bahkan dikompres kepalanya gitu. Tetapi setelah fase-fase itu dibiarkan, apa yang terjadi? Karena kita nggak tahu nih, ternyata dia ngerasa lebih enak, tetapi timbullah yang saya bilang tadi apa? Kebocoran plasma, mimisan tadi. Ternyata di fase-fase kritis itu mulai timbul itu, gusinya berdarah ya. Terlebih lagi apa? Kalau udah parah sekali, bisa pembesaran organ di dalam. Maksudnya Heparnya gimana? bisa besar. Jadi pada saat kita meraba daerah perut, itu terasa pembesaran. Hepar sama mungkin teman-teman pernah dengar spleen. Ya, itu membesar. Karena apa? Pemecahan darah itu di situ, di bagian organ-organ tersebut. Jadi pas kita raba perutnya, oh udah ini, udah gede ternyata, ada pembesaran organ. Nah dari situlah, makanya jangan dianggap ketika fasenya demamnya tinggi ya, terus turun, itu sembuh, jangan dulu. Tapi harus dipantau terlebih dahulu, gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain ya. Ke dokter. Sudah selesai ternyata Elsa, dari Dokter Sony. Baik, Dokter Sony boleh duduk kembali nih. Nah dokter, kita langsung masuk ke slide. Ya? Boleh dokter. Boleh lanjut slide-nya. Oke. Nah, kalau tadi Dokter Sony udah jelasin ya sampai ke beberapa gejala dari demam berdarah. Oke, boleh next slide. Jadi Kita ke slide berikutnya. Nah ini dok. Ini kalau kita bicara untuk mendiagnosis demam dengi atau demam berdarah dengi ini seperti itu. Kalau demam dengi ini dia mungkin pembeda yang lebih gampangnya dia tidak ada kata-kata berdarahnya. Nah, jadi cuma demam diakibatkan oleh virus dengi. Jadi belum ada tanda-tanda perdarahan yang disampaikan Dokter Sony tadi. Kalau demam berdarah denggi berarti sudah ada kebocoran plasma ya. Berarti sudah ada beberapa tanda perdarahan yang salah satunya dilihat dari trombositopenia di bawah dari 100.000 seperti itu. Nah, untuk mendiagnosa seseorang itu terkena demam denggi atau DBD, yang pertama tentunya nanti dokternya akan menganamnesa, melakukan anamnesis medis. Yang pertama akan ditanyakan demamnya sudah berapa lama, terus pola demamnya yang seperti disampaikan Dokter Sony itu bagaimana. Ciri dari demam dengi atau DBD ini adalah demam yang tinggi dan terus menerus. Ya, memang bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Dia ini memang kalau infeksi virus ya, kita bicaranya infeksi virus karena disebabkan oleh virus dengue, dia simptomnya atau gejalanya kurang lebih sama dengan infeksi virus lainnya. Dia akan demam, dia akan malaise, maksudnya seperti yang sampaikan Dokter Sony mungkin nyeri sendi-sendinya, terus seperti common cold lainnya. Cuman bedanya mungkin dia tidak ada gejala ISPA, batuk pilek tidak ada. Tidak ada gejala seperti itu ya dok ya? Baru ditanyakan lagi apakah memang di tetangganya ada yang menderita DBD juga, demam berdarah juga, karena memang berkaitan. Lagi-lagi kita bicara kalau DBD ini bicaranya tentang nyamuk, ya. Berarti memang tetangga juga mempunyai peranan penting, lingkungan sekitar rumah juga
peranan penting karena nyamuk kita nggak mungkin dong beda dengan nyamuk tetangga seperti itu ya, kasarnya seperti itu pasti kurang lebih sama. Jadi akan ditanyakan apakah di lingkungan terdekat 2 atau 3 rumah dari rumah pasiennya ada yang menderita demam berdarah juga seperti itu. Kalau pasiennya bilang ada dok, apalagi teman bermainnya atau sebelah rumah banget nih dok, itu kita udah termasuk curiga ke demam dengue atau demam berdarah. Baru maksud ke pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik di sini maksudnya barulah masuk pemeriksaan. Nah mungkin yang bisa menjadi simptom yang khas pada demam berdarah ini dianya itu ada peteki namanya ya. Apa tuh, dok? Nah peteki ini dia bisa dilihat dengan uji turniket. Nah, uji turniket yang positif atau yang disampaikan Dr. Sony ada yang namanya Rampelit test, ya. Jadi kalau dianya itu munculnya tidak spontan, nah, jadi ada beberapa pasien yang petekinya atau bintik-bintik merahnya tuh memang sudah muncul secara spontan, seperti itu ya. Perdarahannya muncul secara spontan, memang sudah akan tampak terutama di bagian sini, ya. Di bagian sini akan tampak bintik-bintik merah. Seperti itu ya, tanda dari demam dengue atau demam berdarah DBD ini. Khasnya lagi itu bintik atau bintik merah petekinya itu kalau dipencet dia tidak hilang. Oh gitu. Nah, itu mungkin ibu-ibu di rumah bisa menjadi ini ya pemeriksaan praktis ya, maksud saya ya. Kalau udah ada bintik merah terus pas ditekan dia tidak hilang, itu bisa jadi itu adalah peteki atau bintik merah yang disebabkan oleh demam berdarah ini. Tapi dok, apakah semua yang terserang demam dengue ini memang akan terdapat bintik merah pada tubuhnya dok? Atau enggak semua? Enggak semua. Jawabannya enggak semua. Memang tergantung dari kondisi pasiennya, tergantung dari usianya ya, tergantung dari komorbid atau penyakit penyerta lainnya ya. Karena memang kebanyakan sih sekarang yang muncul memang ruam-ruam itu harus kita melakukan intervensi dengan rampelit baru muncul. Kebanyakan seperti itu. Yang muncul petekinya secara spontan itu sudah sangat jarang. Kalau saya ya di puskesmas itu sudah sangat jarang. Kalau sudah dilakukan uji turniket atau rampelit test baru muncul yang peteki-petekinya itu. Nah, baru kalau memang sudah dilakukan pemeriksaan yang belum invasif, untuk memastikan lagi baru pemeriksaan laboratorium seperti itu. Boleh next slide? Ya, kita ke slide berikutnya. Oke, tunggu sebentar ya dok. Jadi kalau untuk pemeriksaan laboratorium itu dia seperti disampaikan Dr. Sony, dia mempunyai fase prodromal atau fase demam, ada fase kritis, ada fase penyembuhan. Nah, pemeriksaan yang paling cepat itu adalah pemeriksaan yang NS1 ya. Pemeriksaan yang NS1, oke mungkin bisa. Ini ada sedikit gangguan ya dok? Gangguan ya dok. Ya, pemeriksaan namanya NS1 atau NS1. Jadi pemeriksaan NS1 ini dia bisa mendeteksi dari hari pertama, kedua, ketiga. Yang fase prodromal sudah bisa terdeteksi apakah memang pasien ini di dalam tubuhnya ada virus dengue atau untuk diagnosa DBD seperti itu ya. Mungkin sebelumnya dulu. Oh ya, slide sebelumnya ya? Iya, sebelumnya dulu. Setelah ini boleh? Oh ini katanya dok, ini yang ya? benar Oh, iya, dok. iya, iya, Oh itu ya dok ya? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi dok? Iya. Oke. Ini contoh dari pemeriksaan rampelit ya. Rampelit. Oke, slide berikutnya. Setelah ini. Oke. Nah, ini maksud saya untuk memberitahu kalau memang nanti anaknya atau siapanya yang demam dan ini memang dilakukan di puskesmas pemeriksaan rampelit ini. Ya, ini adalah pemeriksaan dasar yang bisa dilakukan di puskesmas ya. Karena kalau kita berbicara pemeriksaan labor itu sudah tindakan invasif dan tidak selalu bisa dilakukan ya, entah reagennya yang tidak ada seperti itu ya. Dan ini contoh dari pemeriksaan rampelit. Jadi seperti yang sampaikan Dr. Sony ya, ini sebagai gambarannya, dia pemeriksaannya memang menggunakan tensimeter itu, sphygmomanometer itu, ya. Jadi akan ditensi nanti misalnya tensinya 120/80. Kita nyebutnya 120 itu sistol, 80 itu diastol.
nanti akan ditambah dibagi 2 seperti itu ya. Tujuannya nanti turniket atau manset dari tensinya akan stabil atau disetopkan di pembagian 2 tadi, hasil pembagian 2 sistol ditambah diastol tadi. Nanti akan ditunggu beberapa menit dan akan diberi lingkaran seperti ini, dilipat tangan ya. Nanti akan ditunggu, nanti akan kalau memang dianya DBD atau demam dengue, dia akan muncul peteki seperti ini. Ya, di di lingkarannya, di lapangan pandangnya itu ya. Jadi kalau udah 5 sampai 10 teki di lapangan pandang, berarti kita udah sangat curiga atau bisa mendiagnosisnya demam berdarah dengue. Oke. Next. Oke, kita ke slide berikutnya. Next, ini ya. Jadi untuk simptom atau gejala dari demam berdarah dengue ini dia memang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kenapa? Karena di bagian wajahnya itu tadi nyari di belakang telinga seperti itu ya. Terus di bagian mulutnya akan terasa sedikit mual seperti itu ya. Terus di bagian ekstremitasnya atau di bagian tangannya itu akan terasa nyeri-nyeri, di kakinya juga. Terus kalau di perutnya akan terasa tidak nyaman seperti itu. Bahkan ada juga yang diare sampai diare ya, Dok ya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari peteki ya. Jadi kalau ibu-ibu ada di rumah silakan ditekan seperti ini ya. Kalau dianya tidak hilang, berarti itu salah satu dari peteki. Oke. Baik. Dokter, boleh istirahat dulu, Oh, dokter. boleh. Nanti kita lanjutkan lagi ya, dokter ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.